Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan studi kita kristalisasi masih di kitab Ezra Nehemia. Kali ini sudah tema yang ke-22, tokoh ketiga ya dalam rombongan Nehemia. Jadi kan Jerubabel itu rombongan pertama 50.000 orang kurang lebih bangun bait suci dari Babel pulang ke Yerusalem. Kemudian 78 tahun kemudian kurang lebih rombongan Ezra datang, hanya barangkali sekitar 6.000 orang total, itu suami istri dan anaknya sudah. Dan Ezra itu pemulihannya itu membangun kecintaan lah kepada Taurat Tuhan ya, karena dia ahli kitab ya, seorang imam ahli kitab ya, dan semuanya diutus oleh Raja Artasasta, Raja Persia itu. Kemudian kurang lebih 12 atau 13 tahun kemudian rombongan Nehemia datang. Itu tidak banyak ya, hanya Nehemia dengan barangkali beberapa orang aja tapi Nehemia bawa panglima perang yang dikirim oleh Artasasta itu. Dia juga bawa beberapa kayak tentara begitulah ya, dan juga pemuka-pemuka begitu ya. Nah, Nehemia tugasnya kita tahu membangun tembok yang sukses hanya diselesaikan dalam 52 hari. Nah, Nehemia menghadapi 3 tantangan. Kemarin kita sudah bahas tantangan pertama, suatu tantangan dari luar. Dari yang bukan bangsa Yahudi maksudnya. Yaitu dari Sanbalat, ada seorang namanya Sanbalat, ada Tobia, ada juga tentara Samaria. Mereka mengancam, menekan dan sebagainya, kita sudah bahas kemarin itu. Dan Nehemia berhasil memberikan semangat dan memberikan solusi lah untuk masalah itu. Kemudian tantangan kedua itu dari dalam. Ya. Artinya di antara bangsa Yahudi sendiri. Nah, ini yang kita mau bahas hari ini, ya. Besok kita akan bahas tantangan yang langsung diarahkan kepada Nehemia. Artinya Nehemia mau direncanakan mau dibunuh dan sebagainya. Itu besok kita bahas. Tapi ini dulu. Tantangan kedua Nehemia dalam membangun tembok adalah tantangan yang berasal dari dalam, dari antara bangsa Yahudi. Nah, mari kita baca dulu apa itu tantangannya itu. Ada di pasal 5 Nehemia ya. Tentu kita nggak baca dulu semuanya ini karena intinya aja lah. Tantangan itu berupa soal-soal ekonomi ini ya tentunya. Jadi ada yang menindas yang kuat, menindas yang lemah, kira-kira begitu. Siapa yang kuat itu? Yang kuat itu adalah justru pemimpinnya itu, pemuka. Nah, mari kita baca dulu ya. Yang akhirnya Nehemia gugat itu, para pemuka itu, imam-imam termasuk. Nah, mari saya baca dulu ya. Pasal 5 ayat 7. Ide kira-kira ini yang rakyat ini diperhatikan ya. Maka terdengar keluhan yang keras dari rakyat. Jadi orang bawahan itulah yang keras berteriak. Karena masalah apa? Terhadap sesama orang Yahudi. Siapa sama orang Yahudi ini nanti kita lihat bahwa itu para penguasa, para pemimpin termasuk imam-imam. Jadi dikatakan anak laki-laki, anak perempuan kami banyak, kami harus mendapat gandum supaya dapat makan. Nah, kita di sini dia karena kelaparan terpaksa membiarkan anak-anaknya diperbudak. Ya dijual gitulah. Dia juga terpaksa pinjam uang untuk bayar pajak kepada raja. Pada waktu itu dia harus bayar pajak kan. Nah, jadi dikatakan sekarang walaupun kami ini saudara sedaging, ya kami terpaksa harus jadi budak, katanya rakyat itu. Berteriaklah kepada para pemuka. Nah, ayat 7 Nehemia nih, solusi yang diberikan oleh Nehemia. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Siapa ini? Itu orang Yahudi. Karena di sini keluhannya mereka rakyat itu dikatakan ayat 5, walaupun kami saudara sedaging. Jadi mereka mengeluh dengan orang-orang Yahudi juga. Hanya posisinya dia rakyatnya. Nah, rakyat tidak punya kekuasaan, tidak punya otoritas. Berserulah dia kepada para pemuka, para penguasa yang orang-orang Yahudi juga, ya. Kemudian Nehemia gugat itu, ya.
kepada orang penguasa orang Yahudi ini, para pemuka orang Yahudi ini, kamu makan riba dari saudara-saudaramu. Perhatikan itu, saudara-saudara itu. Lain kalau Nehemia itu melawan, nanti ada yang Sanballat yang kemarin itu, Sanballat, Tobia, tentara Samaria, lain itu. Ini saudara-saudaramu, kamu telah makan riba, itu artinya membungakan. Minjemin tapi dibungain, nah itu makin berat ya, kondisi rakyat ini ya. Terus intinya baru di sini ayat ke-12 ya. Bukan hanya para pemuka dan penguasa, tapi di sini dikatakan Nehemia bilang dia gugat begitu, akhirnya para ini penguasa ini bertobat. Bertobat entah kenapa ya. Pendeknya karena takut sama otoritas Nehemia. Nehemia juga soalnya dia juga bawa tentara, dia juga dapat panglima perang dan apa semuanya. Sehingga barangkali ini orang penguasa Yahudi takut, ya, nggak tahu lah kan takut bertobat benar atau enggak. Terus dia bilang, mereka sepakat, kami akan lakukan ayat 12 tepat seperti yang kau perintahkan. Artinya dibebaskanlah seluruh rakyat itu dari utang-utangnya, ladang-ladangnya, tanahnya, semua dikembalikan. Nah ini luar biasa nih Nehemia ini ya. Nah kemudian lalu aku memanggil para imam. Mereka berjanji ya. Jadi para penguasa itu setelah ditegur oleh Nehemia itu, kamu makan riba, bikin utang-utang dan memberatkan rakyat. Nah akhirnya para penguasa itu, para pemuka orang Yahudi itu janji. Dibilang kami akan lakukan tepat seperti yang kau perintahkan, kata mereka kepada Nehemia. Kemudian ayat 12 ini sambung, lalu aku memanggil para imam. Nehemia panggil juga para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Berarti para imam itu yang janji bahwa kami akan bebaskan rakyat dari utang-utang, kami akan kembalikan ladang-ladang atau tanah-tanah pertanian yang sudah kami rampas. Ya, rampas karena dia ada utang gitu maksudnya. Jadi ada 3 kelompok yang menekan sesama orang Yahudi ini ya, yang menekan rakyat. Yang pertama itu adalah para pemuka. Yang kedua para penguasa. Yang ketiga bahkan para imam. Saudara lihat nggak ini? Ngeri ya, sesama orang Yahudi. Sama-sama sedang membangun, ya. Ditekan. Ya kan rakyat itu bukan, kalau namanya rakyat ya tentu nggak kaya ya. Mereka pulang dari Babel juga masalahnya harus membangun juga, kondisi Yerusalem itu hancur ya, bait sucinya hancur walaupun sudah dibangun oleh Babel. Terus rumah-rumah orang apa semuanya tinggal kayak reruntuhan lah ya, bagaimana lah ya. Setelah dan Nehemia jadi contoh juga, walaupun memang dia sempat juga dia juga aku di ayat 10, juga aku dan saudara-saudaraku, anak buahku telah membungakan uang dan gandum juga ya. Nehemia melakukan kesalahan juga, tapi dia terus bertobat juga dia. Dan ketika dia bahkan jadi bupati 12 tahun lamanya itu, dia tidak menerima lagi uang yang memang haknya bupati. Karena itu katanya sangat menekan sekali pekerjaan ini, membangun kota ini, khususnya tembok, itu sangat menekan rakyat. Nah, ceritanya begitu. Ya, Nehemia menghadapi tantangan dari dalam. Ini kadang-kadang lebih bahaya daripada yang dari luar ya. Nah, mari kita terapkan dulu ke dalam situasi kita saat ini. Yang jelas kasus serangan ke dalam itu, artinya kasus masalah yang di dalam itu di antara orang Yahudi, itu adalah karena para penguasa orang Yahudinya itu, para pemuka dan imam-imam, para pemimpin rohani, pemimpin jasmani, semuanya itulah, sekuler, semua aja lah. Ini menekan rakyat. Ya. Kenapa mereka bisa menekan? Ya karena mereka pertama punya otoritas tentunya. Kedua mereka kaya lah. Masa orang miskin nekan orang kaya? Nggak mungkin lah. Orang kaya yang nekan orang miskin itu. Makanya surat Yakobus bilang, nulis itu. Ya. Orang miskin itu bagian yang ditekan lah udah pasti. Bagian yang kalau hukum katanya tuh tajam kepada yang bawah. Jadi kalau orang miskin ngambil curi ayam aja lu hukumannya keras. Ya. Tapi kalau udah penguasa,
korupsi miliaran pun, itu lunak itu. Begitulah memang dunia ini. Dan begitulah juga kasus dalam bangsa pilihan Tuhan ini, Daudi. Begitu juga kasus dalam gereja. Nanti ibu saya baca ini. Saudara jangan kaget bahwa di dalam gereja yang akhirnya pecah menjadi ribuan denominasi itu karena ada para pemimpin diserang serigala ganas. Saya mesti bilang berkali-kali ya, ini karena sudah jadi ajaran, ini saya mesti terus terang, ini ajaran ini benar-benar betul-betul sini. Ini dah udah saya bilang berkali-kali, sistematik teologi Berkhof ini diajarkan sudah di sekolah-sekolah teologi seluruh dunia. Sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Ajaran bahwa denominasi itu katanya visible church. Itu gereja juga itu denominasi dengan berbagai-bagai aliran. Sekarang gereja udah pecah menjadi ribuan aliran kan. 40.000 kurang lebih. Itu katanya gereja juga yang kita lihat visible itu. Gedungnya kita lihat, organisasi kita lihat, namanya kita lihat, pendetanya kita lihat, apa semuanya itu kita lihat lah. Itu visible. Itu ajaran Martin Luther ya awalnya. Tapi diikutin terus. Sampai kepada ya tentu semua ini adanya di halaman 560. Kalau mau saudara baca itu ajaran di sini ada di sini. Ya, ini diterjemahkan bahasa Indonesia juga. Itu katanya denominasi itu visible church itu gereja. Makanya sekarang para pemimpin denominasi semua ngomong ini gereja kami ya, gereja Bethel, gereja Reform, gereja Pentakosta, gereja Karismatik. Padahal itu bukan gereja. Itu denominasi. Asalnya dari mana? Ntar saya mau kasih tahu itu asalnya dari mana. Pecahan-pecahan itu datangnya dari mana. Itu enggak karena hanya sekedar para pemimpin beda pandangan. Oh kalau gitu kita beda, enggak sama nih para pemimpin ngomong. Kalau gitu situ bikin aliranmu, saya akan bikin aliran saya. Enggak cuma itu, penyakitnya lebih dalam daripada itu. Sama penyakitnya dengan yang saya udah baca di sini kasus Nehemia itu, yaitu penindasan atau kalau dalam Yohanes 10 ntar saya bilang pencurian atau perampok. Nah itu ya, tunggu dulu ya. Sabar dulu. Saya tak peduli nih ngomong begini nih, ya. Pokoknya saya bongkar penyakit dasar. Ya kita yang bilang soalnya. Penyakit kenapa gereja yang tadinya itu satu, yang dimana pelayan-pelayan itu jadi hamba. Paulus, Petrus, Yohanes itu hamba, budaknya gereja itu. Ya, dia hamba roh dulu, utama tentu hamba roh, tawanan roh kalau Paulus istilahnya bilangnya. Ya, tapi dia juga hamba kepada saudaranya, saling membasuh. Karena udah diajarin begitu sama Yesus. Ya kau juga, kau jemput aku guru. Kau nyebut aku apa? Engkau sebagaimana aku membasuh kakimu, kau juga harus basuh kaki saudara-saudaramu itu. Ya enggak harus ritual basuh kaki walaupun. Tapi artinya jadi pelayan lah. Ya enggak. Petrus, Paulus, Rasul Yohanes enggak melakukan penindasan dengan ajaran mereka. Beda ajaran sekarang ini, ada perpuluhan buah. Kadang-kadang perpuluhan itu ditagih loh, didatangin. Itu ada beberapa, enggak semua begitu. Ajaran buah sulung aja kejam banget. Lebih dari perampok. Buah sulung itu Niko Nyoto Raharjo itu kalau saya nggak salah itu yang pertama kali ngomong itu. Barangkali juga 3 tahun yang lalu. Itu kejamnya lebih dari perampok. Kalau perampok masuk rumah kita, pasti yang diambil tuh yang barang berharga aja lah. Nggak semuanya gitu. Kalau ini ajaran buah sulung ini semuanya bulan Januari gajimu apa semua yang kau dapat di bulan Januari kasih setor ke sini. Denominasinya itu kan GBI ya, di Gereja Bethel Indonesia itu. Setor ke sini bulan Januari. Nanti saya makan apa? Februari itu nggak peduli. Itu bukan urusan kami. Kira-kira begitu para pemimpin yang ngomong. Yang penting muliakan dulu Tuhan dengan hartamu. Waduh, ngerikan. Orang Batak bilang ngerikan. Lebih dari perampok, tapi dia terhormat, sopan itu. Saya baca, saya dengar langsung kok. Ajaran itu di YouTube kan banyak itu. Nah, lalu saya kasih tahu dari mana ini, ya. Mengapa para pemimpin menindas, menjadikan budak itu bawahannya kasusnya. Mari saya baca dulu ya. Kisah Para Rasul 20 lah, ini sebenarnya udah baca terus ya, udah bisa ulang-ulang. Tapi supaya saudara yakin, karena ini sudah ya biasalah. Kalau pencuri perampok, mana mau dia bilang aku ini pencuri perampok.
Dia main-mainkan ayat. Saya ngerti itu. Dia nggak tahu Alkitab. Jelas. Comot-comot ayat aja itu. Ya. Buah sulung itu dalam konteks perjanjian baru itu orang. Itu Yakobus juga jelas. Ciptaan sulung itu. Aduh. Tapi dibilang di sini duit. Memang dasar otak duit itu. Kejam itu ya. Kejam itu. Tapi dia dihormati. Katanya jemaatnya kalau nggak salah 100.000 apa. Kalau ada teman saya soalnya pengerjanya salah satu situ. Kisah Rasul 20. Coba dulu. Ini waktunya saya buka aja. Ya. Supaya umat pilihan Tuhan jangan ketipu. Tapi saya yakin sih umat pilihan Tuhan nggak akan ketipu. Karena umat pilihan Tuhan punya pengurapan dalam batin. Saya udah bicara tuh. Domba-domba yang tercuri oleh perampok. Bedanya dengan domba-domba yang adalah domba Yesus yang dipilih. Karena banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Yang dipilih Yesus itu itulah domba-dombanya. Apa cirinya domba Yesus? Pertama, dia mengenal Yesus, ya. Oleh karena hayat dalam batin itu, Yohanes 10 itu, ya. Karena Yesus datang untuk memberikan hayat. Kedua, mereka mengikuti Yesus. Di kitab Wahyu juga dibilang yang para pemenang itu orang-orang yang mengikuti anak domba kemana saja mereka pergi. Nah kalau orang yang dalam denominasi, dalam struktur nggak bisa lagi. Kalau saudara sering masukkan dalam kotak, satu struktur, kau nggak bisa pergi ngikut Yesus kemana aja. Di sini sudah dalam kotak organisasi sudah ada jobnya, sudah ada tanggung jawabmu, sudah ada gajimu juga ada. Terus domba yang ketiga itu cirinya domba-domba Yesus mendengar suara Yesus. Dia nggak dengar suara perampok. Domba Yesus itu umat pilihan Tuhan tuh nggak dengar dia. Biarpun apapun dia ngomong-ngomong, ya, dia nggak. Walaupun kadang-kadang yang palsu, ajaran palsu itu mirip dia dengan aslinya. Tetap domba-domba Yesus tahu. Ya, karena dia sudah biasa mendengar yang asli, suara Yesus. Dia udah dengar. Kayak saudara, kalau gimana saudara bisa bedakan uang palsu dengan uang asli? Karena uang palsu di mana-mana selalu mirip dengan uang asli. Nggak ada seorang pun begitu bodoh bikin uang palsu beda banget dengan uang aslinya. Nggak mungkin. Gimana caranya? Saya pernah lihat itu. Gini caranya Pak. Lihat, biasakan memegang uang asli. Biasakan. Raba, apa. Biasakanlah ya. Nanti kalau engkau sudah terbiasa memegang uang asli, engkau akan tahu uang palsu. Bukan harus dipelajari yang palsu-palsu ini, jangan. Pelajari, rasakan, nikmati yang asli ini. Nanti kau dengan mudah bisa mengetahui kalau itu palsu. Nah, begitulah domba-domba Yesus. Sudah biasa dia, hari lepas hari dia memang ibadahnya dalam roh dan kebenaran. Biasa dengar suara Yesus, mengikut Yesus, mengenal Yesus. Itu cerita domba Yesus itu. Karena dikasih olesan dari dalam batin ini, olesan roh. Pengurapan dalam 1 Yohanes itu, pengurapan dalam batin. Sehingga domba Yesus sudah biasa dengar suara asli, suara Yesus sudah biasa itu. Ya hari lepas hari dia dipimpin Tuhan. Soal makannya, minumnya, segala sesuatu. Pengurapan itu ngajarin dia. Walaupun barangkali dia nggak tahu Alkitab. Karena pencuri perampok ini kadang-kadang sarjana teologi S1, S2, S3. Nah kalau jemaatnya itu bukan domba-domba Yesus, kalah lah dia. Di sini main ayat, cuma sana, cuma sini, wah ahli sekali. Dengan pakai jas apa semuanya, pakaian-pakaian pendeta, yang nggak semua begitu. Tapi rata-rata begitu lah. Pencuri, perampok itu bukan orang-orang yang lusuh mukanya. Bukan begitu. Mainkan ayat itu dia. Ya, kalah jemaat, nggak ngerti. Tapi kalau domba Yesus, dia tidak main ayat. Dia itu baca tuh. Ada beberapa domba Yesus yang juga bisa tahu. Tapi kalaupun dia domba Yesus itu nggak paham hebat apa dalam Alkitab ini, dia punya feeling atau pengurapan itu yang bisa mendeteksi. Kalau orang yang udah ahli ya artinya udah biasa 5 menit 10 menit dengar khotbah udah langsung tahu, ini nih pencuri perampok ini, garong ini. Khotbahnya UUD, ujung-ujungnya duit. Nah, itu ketahuan langsung. Kalau orang udah terbiasa tapi kan gitu. Domba Yesus yang jelas, domba Yesus tidak mungkin dirampak. Dia dirampak. Tidak mungkin dirampok atau dicuri oleh para pencuri itu. Ingat ya, Yohanes 10 itu para pencuri itu konteksnya itu orang Farisi ahli Taurat ya, bukan iblis. Jangan nyalain iblis itu udah jelek, jangan disalahin lagi. Yohanes 10 perampok pencurinya itu adalah ahli Taurat orang Farisi. Mereka yang manjat tembok masuk ke kandang domba tanpa melalui Yesus itu. Nah, coba dulu ya. Jadi ini kisah Rasul 20 apa perlu lagi disinggung itu? Serigala ganas ya perlu juga ya. Jadi serigala ganas ini menyerang para pemimpin, kisah Rasul 20 ya.
Ayat 30, bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul ya beberapa orang yang dengan ajaran palsu. Ini pencuri perampok gunakan ajaran palsu dia. Apa yang dicuri? Murid, domba-domba yang dicuri. Ya tentu uangnya juga. Masa nyuri dombanya doang? Ya dombanya bisa dicuri di pers itu susunya. Duitnya dengan ajaran perpuluhan buah sulung yang saya bilang tadi itu. Ngeri itu. Ya, diperas itu. Kadang-kadang pendeta kalau bilang pendeta hedon, oh dia bisa kaya banget. Ada yang bisa narik ratusan miliar dan dia dengan bangga mengucapkan itu. Kok pencuri bangga ya? Karena dia merasa dia benar. Ada yang narik triliun, saya bilang 4,7 triliun karena ada kasusnya itu. Akhirnya bapak sama anaknya, dia akhirnya berantem sama anaknya. Ngeri. Ngeri sekali itu. Bahkan ketika dia mati dia tidak boleh katanya masuk ke gedung yang dia sendiri bangun itu dengan tarik uang itu. Ngeri saudara. Karena ada serigala ganas menyerang para pemimpin. Gereja juga pecah menjadi ribuan denominasi. Sama kasusnya dengan Nehemia ini, sama. Para pemuka, penguasa yang berotot itu duluan yang nindas. Ini juga begitu. Nggak ada sesuatu yang baru. Kasus gereja pecah menjadi ribuan denominasi itu para pemimpinnya. Kalau dalam sejarah itu ada seorang namanya Ignatius. Saya nggak bilang ya para pemimpin itu, makanya jangan pencuri perampok itu jangan suka pikir orang-orang yang kita di bis-bis kota ya tukang ngaling ayam yang lusuh pakainya mukanya sangar ngeri dan kayak gitu. Salah saudara kalau berpikir pencuri perampok dalam dunia kekristenan itu yang kayak gitu. Salah. Seorang yang namanya Ignatius. Dan awalnya itu ya, tahun 117 Masehi, dialah yang pertama membedakan presbyteros dengan episkopos. Ini dua nama yang diterjemahkan penilik. Saya udah bikin tulisan itu mengenai itu. Biasanya singkat saja bahwa si Ignatius bilang episkopos lebih tinggi dari presbyteros. Jadi ada bishop yang memimpin para penatua. Nah, dia udah mulai tuh kekuasaan tuh. Mulai akhirnya bishop ini bertarung, akhirnya ada bishop agung atau uskup agung. Nanti naik ada kardinal yang paus. Dalam sampai tahun 500-an itu struktur atau hierarki manusia, pemerintahan manusia itu otoritas manusiawi itu udah masuk. Dan setelah itulah masuk zaman kegelapan gereja. Kalau saudara mau baca, itu dari tahun itu baru Martin Luther tahun 1517. Bukan berarti Martin Luther ngerti. Martin Luther pun dan grupnya itu menganiaya juga anak baptis. Anak baptis juga terus begitu. Siapa yang gerakan baru itu menganiaya yang gerakan lama menganiaya yang gerakan yang baru gitu. Saudara kalau belajar sejarah gereja ya, saya nggak usah dibicarakan di sini. Tapi intinya masalah dalam gereja itu dimulai oleh penindasan oleh para pemimpinnya itu. Karena apa? Karena dia diserang serigala ganas. Sampai Rasul Yohanes bilang, kadang-kadang bilang, enggak kok saya dapat berkat sama dia kok, gini. Itulah ciri-ciri. Bahkan ini sudah sampai kultus individu. Ya, para domba-domba yang tercuri, saya udah tulis juga. Domba yang tercuri itu ada 3 saya bikin di situ. Yang pertama dia akan berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos. Dia bangga gitu dengan pemimpinnya. Lucunya bangga dia kalau Yesus dihina dia bisa diam. Jemaat itu domba-domba yang tercuri itu ya. Tapi kalau pemimpinnya dikritik kayak gini nih, ya sedang ngeritik ini bisa marah dia. Marah karena dia sudah sangat bangga bahkan dengan pemimpinnya itu ya dan sebagainya. Ada lagi domba yang sudah tercuri nggak peka lagi dia dengan hal-hal rohani kayak orang Farisi itu yang dia pencuri perampok itu. Waktu Yesus dihadapkan dengan Barabas kan suruh pilih karena Pilatus kan bilang ini karena Pilatus sendiri udah mau bebasin Yesus sebenarnya. Pilatus bilang ada kebiasaan dia bebaskan satu orang dia hari tertentu. Suruh pilih orang banyak mau yang mana? Mau dibebasin Yesus atau mau dibebasin Barabas ini? Ini Barabas perampok pencuri. Nah, kemudian orang Farisi menghasut orang banyak itu.
Ya, saya pernah nonton filmnya, film apa, The Passion of the Christ atau apa, orang Farisi yang dibisik-bisik. Sebentar aja dibisik-bisik. Akhirnya orang banyak berteriak, salibkan Yesus katanya. Barabas bebas, bayangkan itu. Saya yakin tuh di antara orang banyak itu udah banyak yang mengalami mujizat Yesus lah. Udah ngerasain lah mujizat Yesus 5 roti 2 ikan itu. Ya, saya yakin tuh banyak itu. Tapi mereka begitu dihasut karena nggak ada kepekaan lagi. Orang banyak nggak peka karena dia udah dicuri, dirampok oleh ahli Taurat orang Farisi. Oh, ahli Taurat orang Farisi, saya bilang pencuri perampok itu bukan orang-orang garong, ganas, tampang preman, enggak. Ahli Taurat orang Farisi, grupnya Sanhedrin itu ada di situ kayak apa? Seorang kaya kedudukan, Gamaliel, seorang yang sangat dihormati orang banyak, yang muridnya Saulus. Ya akhirnya Saulus generalnya gereja, itulah dia. Aslinya si Gamaliel itu kan. Tapi kalau dalam di mata orang banyak, oh sangat terhormat. Kemudian ada Nikodemus, ada Yusuf Arimatea, seorang kaya. Jadi para pencuri perampok itu yang menurut Yohanes 10 itu bukan orang-orang miskin, susah, garang. Ya kalau perampok ayam ya, tapi ini kan perampok domba ini. Enggak, dia orang kaya, berkedudukan, berdasi, apa semuanya begitu. Tapi nggak usah sih sebenarnya saya meyakinkan ya. Karena domba-domba Yesus nggak akan dengerin itu perampok biarpun dia berdasi, berpendidikan tinggi, kaya, ya comot-comot ayat. Nah, itu domba Yesus nggak akan denger. Malah kata Yesus di Yohanes 10 lari. Domba Yesus itu langsung lari dia begitu dengar khotbah yang ngawur, yang arahnya UUD. Arah-arahnya perampokan gitu ya. Ayat-ayat ikuti bisa aja kalau salah ayat. Maleakhi 3:10. Jangan rampok uang Tuhan katanya. Padahal dia yang rampok uang jemaat. Siapa sih yang perampok ini sebenarnya? Ya. Aduh. Jadi dalam gereja tidak boleh ada para pemimpin yang punya otoritas. Nggak boleh, nggak ada itu. Matius 23 itu, coba sudah lihat di sini. Yesus sudah tegas bilang, karena Yesus kan udah tahu manusia itu siapapun dia kalau dikasih otoritas sudah kelihatan itu aslinya. Makanya ada seorang bilang, kalau kamu ingin tahu orang itu kayak apa, isi hatinya itu, kasih dia kekuasaan, kasih dia otoritas. Nggak banyak orang yang bisa lolos itu anugerah Tuhan lah ya, bisa dia tetap menjadi hamba, tetap dia melayani. Ya itu udah berarti domba Yesus ya, berarti yang begitu. Ya, enggak, dan itu lihat ya, Matius 23 ini. Ya, sidang ahli Taurat orang Farisi telah menduduki kursi Musa, ya, punya otoritas. Yesus bilang kepada orang banyak, dengarkan dia. Tapi ayat 8, tetapi kamu, nah ini dia, dalam gereja, memang kan dalam Israel kan simbol, ya memang ada otoritas manusia di situ. Tapi di sini enggak, tetapi kamu ayat 8. Janganlah kamu disebut rabi. Bukan nggak ada pengajar, tapi nggak boleh ada otoritas. Kamu semua saudara, kata Yesus. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Kamu semua saudara. Makanya komunitas gereja yang sebenarnya itu komunitas saling. Itu perjanjian baru ada 13 saling. Kurang lebih. Saling mengasihi, saling membasuh kaki, saling menundukkan diri, saling. Kalau dalam struktur organisasi tidak ada saling itu bukan komunitas saling. Domba sidang punya otoritas, jangankan mecat bawahannya, mecat wakilnya pun bisa. Itu bukan komunitas saling. Sudah tahu kan organisasi itu, garis-garis itu garis apa? Yang ke bawah itu, ini terus ini ke bawah ini, itu garis-garis komando, garis otoritas. Jadi yang bawah itu harus tunduk sama yang atas, nggak bisa. Itu pemerintahan manusia, itu bukan gereja yang begitu. Itu gereja yang kemasukan sistem pemerintahan manusia atau jebel-jebel yang merampas otoritas Yesus. Yesus bilang, jangan. Ayat 10. Jangan pula kamu disebut pemimpin. Apa nggak ada pemimpin dalam gereja? Ada. Rasul Petrus, Paulus, Yohanes, itu semua pemimpin-pemimpin hebat itu. Tapi akhirnya nggak ada kursi Musa. Ini kan lihat baca konteksnya. Konteksnya tentang kursi Musa ini. Jangan kamu sebut pemimpin. Terus dibilang, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Artinya Yesus tidak akan mendelegasikan otoritasnya kepada para pemimpin. Yang entah gembala sidang, tahu
Nggak ada, Yesus nggak pernah menyerahkan. Domba-domba Yesus, aku yang memimpinku, langsung. Nggak ada. Pemimpin ada, hanya tugasnya memperlengkapi. Makanya dalam Efesus 4 itu, baca dong. Ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul, pemimpin ini, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar. Untuk apa? Ayat 12. Untuk memperlengkapi. Bukan untuk narik murid-murid bangun kerajaan sendiri, bangun gedung, bangun. Bukan itu. Dalam nasi Kristenan dianggap kalau orang mampu menarik puluhan ribu, ratusan ribu orang, itu dianggap itu pendeta besar, diberkati. Kalau Alkitab ini, itu pencuri besar, perampok besar itu. Bisa narik itu sampai puluhan ribu, ratusan ribu itu. Ya. Ini istilah Yunani daripada memperlengkapi itu katartismos, yang artinya perfecting, menyempurnakan orang kudus. Nanti gilirannya orang kudus yang bekerja membangun gereja. Atau istilahnya katartismos itu bringing to a condition of fitness, hanya membuat orang kudus merasa fit, mantap, diperlengkapi. Penginjil memperlengkapi orang kudus supaya menginjil, pengajar memperlengkapi orang kudus supaya mengajar, saling mengajar saja. Kayak gitu, bukan menarik orang pada dirinya, bikin kerajaan sendiri, bukan itu. Ya, oke lah, nanti banyak yang mau saya ngomong, tapi itu aja dulu. Pendeknya, kasus Nehemia dapat serangan dari dalam itu samalah dengan kasus gereja itu yang diserang pemimpinnya dulu. Sebagaimana Nehemia itu pemukanya dulu, imam-imamnya apa semua yang diserang, menindas rakyat, demikian juga di sini sama. Haleluya.